Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis dari garam, dimana di sini soalnya adalah garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial atau disebut juga hidrolisis sebagian dan bersifat asam garamnya. Maka kita harus tahu dulu teorinya. Kalau misalnya hidrolisis, kita buat di sini dulu aja ya, asalnya dulu ya. Oke. Ini. Kalau garam itu kan terbentuk dari basa dan asam atau asam. Asamnya bisa dari asam kuat ditambah dengan basa. Basanya juga basa kuat. Kalau dia terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, ini garamnya akan bersifat netral. Ini kita hapus dulu. Jadi kita buat di sini, ini karena sama-sama kuat ya, dia bersifat garam netral. Nah, karena garamnya itu netral atau di sini kuat, maka yang kuat itu tidak mengalami hidrolisis atau penguraian. Jadi di sini garam netral itu tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena asalnya dari asam kuat dan basa kuat. Jadi yang terhidrolisis siapa? Yang terhidrolisis adalah yang lemah. Contohnya lagi, misal kalau dia asalnya dari asam kuat dan basa, tapi basanya lemah. Nah, ini ada yang lemah di sini dari basa lemah. Maka garamnya mengikuti yang kuat dulu. Pertama kita harus tahu dulu sifatnya. Garamnya mengikuti yang kuat karena yang kuatnya adalah asam, garamnya bersifat asam atau garam asam. Ini garam asam ini terhidrolisis enggak? Terhidrolisis. Kenapa? Karena ada yang lemah di basanya. Jadi hidrolisis. Mengalami hidrolisis cuma karena di basa saja hidrolisisnya sebagian atau disebutnya hidrolisisnya parsial atau sebagian. Bisa juga kalau divariasikan misalnya asamnya yang lemah ditambah dengan basanya yang kuat ya, basanya yang kuat, maka ini pasti garamnya kan sifatnya mengikuti yang kuat. Kita tentukan dulu sifat garamnya, yaitu karena yang kuat adalah basa, maka garamnya bersifat basa. Apakah garam basa ini terhidrolisis? Iya. Kenapa? Karena ada yang lemah di asamnya. Jadi hidrolisisnya hanya yang di asam saja. Jadi hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Seperti itu. Bisa lagi enggak variasi lainnya? Ada lagi, jika asam lemah ditambah dengan basa lemah, jadi dua-duanya lemah. Maka ini gimana menentukan sifat garamnya? Sifat garamnya itu ditentukan oleh ketetapan asam atau disebut Ka dan ketetapan basa atau Kb. Jika Ka-nya ketetapan asamnya lebih besar, maka garamnya ya bersifat asam. Karena dia mengikuti yang lebih besar atau yang lebih kuat. Ya kebalikan, kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, berarti kan Kb-nya yang lebih besar, maka garamnya bersifat basa. Seperti itu. Lalu gimana? Apakah garam ini terhidrolisis? Iya, karena dua-duanya lemah, terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Maka hidrolisisnya adalah seluruhnya hidrolisis total. Jadi yang lemah itu yang terhidrolisis. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita cari asamnya kuat dan basanya lemah. Jadi yang ini nih, syaratnya yang ini. Ya. Kalau mau sesuai pertanyaan, kita mau pakai yang ini. Oke. Jadi hidrolisisnya parsial dan bersifat asam. Ini NH42CO3. Asalnya dari mana? Dari NH3. Ini NH4 merupakan basa lemah.
CO3-nya merupakan asam karbonat H2CO3. Ini merupakan ini bukan, karena garam kan tersusun atas asam dan basa, ini pasti asam satunya. Bentar ya. Oke. Ini adalah asam cuma lemah. Ini lemah sama lemah, hidrolisisnya adalah total. Oke. Sedangkan sifat asam, sifat garamnya belum bisa ditentuin karena tergantung nilai Ka atau Kb-nya. CH3COOK ini asalnya dari CH3COOH ya, yang merupakan asam lemah, asam asetat lemah. K-nya dari mana? K-nya dari KOH yang merupakan basa kuat. Sifat garamnya itu garam yang basa. Kenapa? Karena yang kuatnya basa. Garam kuat. Kok garam kuat? Ini garam basa. Bentar. Oke. Bentar ya, garam basa. Nah, karena ada yang lemah di asamnya, dia hidrolisisnya parsial. Gitu. Lalu yang C gimana? Yang C, Fe2SO4 3 kali. Fe-nya berasal dari FeOH3 yang merupakan di sini adalah basa lemah. Sedangkan SO4-nya asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Maka ini garamnya bersifat asam. Lalu terhidrolisis enggak? Iya. Kenapa? Karena ada yang lemah ini. Yang lemah lah yang terhidrolisis. Jadi Fe-nya yang terhidrolisis. Maka hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial. Jawabannya dan garamnya bersifat asam adalah jawabannya yang C. Lalu gimana dengan yang D? Yang D kita buat di sini. Na2SO4. Ini mengalami apakah garamnya itu asam basa atau netral? Kalau kita lihat Na-nya ini berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Sulfat SO4-nya merupakan asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Asam kuat, basa kuat, ini garamnya sudah pasti netral. Karena sama-sama kuat, hidrolisisnya ini tidak mengalami hidrolisis malah ya. Karena kuat itu tidak bisa terhidrolisis, tidak mengalami atau tidak terhidrolisis. Ini kita hapus bentar. Oke, tidak terhidrolisis. Oke, bagaimana dengan CH3COO 2 kali Ca? Ini asalnya juga sama dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Ca-nya dari CaOH2 yang merupakan basa kuat. Garamnya ini akan bersifat garam basa. Hidrolisisnya parsial. Gitu. Jadi ini juga salah. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat soal yang kedua. Oke, sebentar ini. Oke, soal yang kedua, senyawa yang larutannya dalam air yang tidak mengalami hidrolisis. Jadi tidak mengalami hidrolisis ini, bentar, tidak mengalami hidrolisis berarti harus berasal dari asam kuat dan basa kuat. Seperti itu ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Kalau kuat dua-duanya tidak ada yang terhidrolisis. Kalau satunya lemah berarti terhidrolisis sebagian ya. Kalau dua-duanya lemah, asamnya lemah, basanya lemah, ya hidrolisisnya total. Oke, sekarang kita cari yang tidak mengalami hidrolisis ini nih. Tadi ketetapannya kita lihat di sini ya. Kita geser lagi di atas. Nah, kalau dia teorinya kan seperti ini. Nah, kalau asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Kalau kuat, asamnya kuat, basa lemah, garamnya asam, hidrolisisnya sebagian atau parsial. Asam lemah dan basa kuat, hidrolisisnya parsial. Asamnya ngikutin yang kuat, basa, garam basa.
Jadi hidrolisisnya parsial dan garamnya bersifat basa. Kalau lemah dua-duanya, hidrolisisnya total. Oke. Sekarang kita lihat di sini karena tidak mengalami hidrolisis, jadi asam kuat dan basa kuat. Kita cari yang sama-sama kuat. Ini ya, NH4 ini adalah basa lemah, Cl ini asam kuat, hidrolisisnya parsial. Terus tahu dari manakah NH4 itu merupakan basa lemah dan HCl merupakan asam kuat? Harus dihafal ya. K2SO4, K-nya asalnya dari KOH yang merupakan basa kuat. SO4 merupakan asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Kuat sama kuat berarti tidak terhidrolisis. Hidrolisis. Ya, tidak mengalami hidrolisis berarti ini. Jawabannya langsung B. Yang ini adalah CH3COO-nya asalnya dari CH3COOH. Ini asam lemah. K-nya dari KOH yang merupakan basa kuat. Ini hidrolisisnya parsial karena ada yang lemahnya satu di asam. Kalau ini NH4 2-nya. NH4-nya yang asalnya dari NH3 ini merupakan basa lemah. Sulfat SO4 ini merupakan asam kuat karena asalnya dari H2SO4. Ini hidrolisisnya juga parsial ya, karena basanya yang mengalami hidrolisis atau sebagian. Kalau ini hidrolisisnya total, kenapa ini merupakan asam lemah. NH4-nya tadi ya basa lemah, ini malah hidrolisis total. Jadi lemah sama lemah hidrolisisnya keseluruhannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3 ini. Dari beberapa larutan garam berikut yang terhidrolisis sempurna, syaratnya harus dari hidrolisisnya sempurna. Berarti dua-duanya harus total ya. Berarti harus berasal dari asam lemah, tambah basanya pun harus lemah. Boleh kebalik, basanya duluan yang ditulis nggak apa-apa. Basa lemah dan asam lemah nggak jadi masalah ya. Kalau ini tadi kita lihat CH3COO ini merupakan asam lemah ya. Na-nya dari NaOH ini basa kuat, ini parsial. Oke, parsial. Lanjut, sekarang CH3 ini adalah asam lemah. NH4-nya ini adalah ini nih, NH4 basa lemah. Lemah dan lemah. Oh, ini adalah terhidrolisis total atau sempurna. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama lemah sehingga terhidrolisis semuanya. Kalau NaCl gimana? Na-nya dari NaOH yang merupakan basa kuat. Cl-nya juga dari HCl yang merupakan asam kuat. Kuat sama kuat malah ini tidak terhidrolisis sama sekali ya. Tidak terhidrolisis. Kalau NH4Cl gimana? NH4Cl ini sama ya seperti yang sebelumnya. Ini adalah NH4-nya basa lemah, Cl-nya dari HCl berarti AK ya, asam kuat. Ini hidrolisisnya parsial atau sebagian. NaCN, Na-nya dari NaOH merupakan basa kuat, Cn-nya dari HCN yang merupakan asam lemah. Hidrolisisnya karena ada yang lemah ya, satu, jadi hidrolisisnya parsial. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah garam di bawah ini yang dilarutkan ke dalam air akan mengalami hidrolisis kecuali ya, berarti yang tidak mengalami, kan kecuali berarti tidak terhidrolisis ya. Hidrolisis. Oke. Ini asalnya dari asam lemah, ini K-nya dari basa kuat, KOH. Berarti ini terhidrolisis sebagian ya, parsial hidrolisisnya.
Ini basanya lemah untuk NH4 atau asalnya dari NH3. Ini sulfat asalnya dari H2SO4. Ini adalah asam kuat. Ini ada yang lemah, maka terhidrolisis sebagian atau parsial. Oke, ini juga sama. CH3COO asalnya dari CH3COOH. Ini asam lemah. NH4-nya ini adalah asalnya dari NH3. Ini adalah basa lemah. Ini hidrolisisnya malah seluruhnya ya, hidrolisis total atau sempurna ya. Kalau yang di atas NaCl, ini Na-nya dari NaOH yang merupakan basa kuat BK. HCl tadi adalah asam kuat. Kuat dan kuat ini tidak terhidrolisis. Jadi jawabannya ini ya. Ini enggak terhidrolisis karena kuat sama kuat tidak ada yang terhidrolisis. Kalau Al asalnya dari AlOH3, basanya lemah. Ini S-nya adalah H2S, juga merupakan asam lemah. Ini malah hidrolisisnya total juga. Oke, ya. Untuk soal yang terakhir kita lihat di sini. Oke, kita mau buat soal yang terakhir. Oke, kita mundurin dulu ke bawah. Nah, kelompok garam yang mengalami hidrolisis anion garamnya. Jadi anion itu maksudnya seperti ini. Misalnya NaCN. Kalau terhidrolisis atau ini maksudnya terionisasi akan jadi Na plus tambah Cn minus. Yang plus ini adalah kation. Yang negatif ini atasnya muatannya negatif, ini anion. Jadi kalau dia di soalnya maunya hidrolisis anion garam, berarti ini anionnya syaratnya harus lemah ya. Ini kan NaCN-, berarti Cn-nya itu asalnya dari Na-nya merupakan bisa ditulis NaOH, merupakan basa kuat. Ini asalnya dari HCN. HCN itu asam sianida, merupakan asam lemah dan dia mengalami hidrolisis atau anionnya yang lemah lah yang terhidrolisis. Ini benar. Yang ke CH3 masih yang A kita bahas ya. CH3COO-Na. Ini kalau terionisasi jadi CH3COO-nya, minnya di sini, Na-nya yang basanya ya. Seperti ini. Jadi ini sama, basa kuat, tidak terhidrolisis. Ini adalah yang negatif adalah anionnya merupakan asam lemah, dia terhidrolisis nih. Yang min, yang anionnya, berarti ini benar juga. Satu lagi untuk yang A, apakah NaH ya, sebentar. Ini kita hapus. Bentar. H CO3. Ini jadi Na plus tambah HCO3 min. Ini juga merupakan asalnya dari basa kuat NaOH. Ini dari H2CO3 merupakan asam karbonat, ini asam lemah. Ini yang lemah, ini yang terhidrolisis dan min itu adalah anionnya, maka ini betul. Jadi yang mengalami hidrolisis anion garamnya yang A nih jawabannya. Ya. Lalu B kenapa? Kalau B kan NaCl, Na-nya basa kuat gitu ya. Cl-nya ini asam kuat. Kuat sama kuat aja berarti tidak terhidrolisis, ini salah. Yang ada NH4Cl, NH-nya basa lemah, tapi Cl-nya ini asam kuat ya. Jadi ini hidrolisis juga cuma sebagian. Oke, ini kenapa salah? Ini karena NaCl-nya. Ini kenapa salah? Karena yang terhidrolisis kalau ini adalah NaHCO3. Ini tadi masih sama ya. Ini benar ya. ZnCl2, Zn-nya terhidrolisis. Cl-nya itu, jadi kalau ZnCl 2 terionisasi, jadi Zn
2 positif tambah 2 Cl minus. Jadi karena ini hidrolisisnya kationnya juga, karena Zn itu kan basa lemah, ini kan asam lemah, jadi hidrolisisnya kation dan anion ini juga salah, ZnCl2. Dua-duanya malah yang terhidrolisis, nggak cuma anionnya ya, salah. Yang ini begitu juga dengan yang ini udah, ZnCl2 udah, NH4Cl juga udah ya. NH4Cl lagi yang belum dibahas ini, Mg itu dari basa kuat, Cl itu dari asam klorida ya, HCl ya. Oh ini HCl, kenapa asam lemah? Ini salah ya. Oke, ini dihapus dulu. Nanti HCl berarti asam kuat hidrolisisnya, tapi ini anionnya tidak terhidrolisis ya. Kan yang diminta anionnya. Ini nih, asam kuat. Kuat itu tidak terhidrolisis, salah. Berarti yang ada Cl-nya salah ya. Ini ada Cl-nya salah, ada Cl salah, begitu. Ini ada Cl-nya salah. Karena dia kuat, asalnya dari HCl. Ya, jadi asam itu yang anionnya. Sedangkan basa yang kation nih. Basa selalu jadi kation, basa kation, ya. Sedangkan asam akan jadi anion atau yang negatifnya asam. Jadi kalau di sini Cn berarti kan lemah kan yang terhidrolisis. Ini lemah yang terhidrolisis, ini lemah yang terhidrolisis. Kalau Cl itu tidak terhidrolisis karena asalnya dari asam HCl, merupakan asam kuat. Begitu. Oke. Semoga bisa mengerti ya.